Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam harmoni. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep bilangan bulat. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayu Rusmala Dewi dengan NIM 20110312889. Saya dari kelas 2F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan bilangan negatif. Dan garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis. Berikut merupakan contoh garis bilangan. Bilangan 0 berada di tengah garis bilangan. Dan sebelah kanan bilangan 0 terdapat bilangan bulat positif. Dan di sebelah kiri bilangan 0 terdapat bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif terdiri dari -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Bilangan bulat positif yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya itu disebut juga dengan bilangan asli. Dan apabila bilangan asli digabung dengan bilangan 0, maka disebut bilangan cacah. Mari kita ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan. Sebelum ke contoh soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, perhatikan syarat berikut ini. Jika ditambah, maka akan maju. Jika dikurang, maka akan mundur. Jika positif, maka arah akan ke kanan. Dan jika negatif, maka arah akan ke kiri. Contohnya, 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Mari kita kerjakan bersama. Kita misalkan satu bilangan kita anggap 1 langkah. Berarti 2 ditambah 2 merupakan bilangan positif, maka arah anak ke kanan. Dan kita melangkah sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian ditambah 2. 2 bernilai positif, maka arah anak masih ke kanan. Dan karena dijumlah, maka arahnya akan maju. Jadi, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kita ke contoh berikutnya ya. 3 ditambah -5 sama dengan berapa? Mari kita jawab. 3 bernilai positif, maka arah anak ke kanan. Dan melangkah sebanyak 3 kali. Kemudian, -5. Berarti arah anak berbalik ke kiri dan anak akan maju sebanyak 5 langkah. Maka anak berada di -2. Jadi 3 ditambah -5 sama dengan -2. Mari ke contoh berikutnya. -3 ditambah 2 sama dengan berapa? -3, berarti arah anak menghadap ke kiri, maka anak akan maju. Kemudian ditambah 2. 2 merupakan bilangan positif, maka arah anak ke kanan dan anak maju sebanyak 2 langkah. Ingat ya, jika penjumlahan, maka anak akan maju. Jika pengurangan, maka anak akan mundur. Jadi, -3 ditambah 2 sama dengan -1. Mari kita ke contoh pengurangan. 3 dikurang 5 sama dengan berapa? 3 merupakan bilangan positif, maka arah anak ke kanan. Kemudian dikurang 5. 5 di sini positif, maka arah anak tetap ke kanan. Namun, di sini pengurangan, maka anak akan mundur. Mundur sebanyak 5 langkah.
Jadi, 3 dikurang 5 sama dengan min 2. Kita ke contoh lainnya ya. 2 dikurang min 2 sama dengan berapa? 2 merupakan bilangan positif, maka arah anak ke kanan. Kemudian min 2, maka arah anak berbalik ke kiri dan mundur sebanyak 2 langkah. Jadi, 2 dikurang min 2 sama dengan 4. Nah, ini contoh terakhir. Min 2 dikurang 1 sama dengan berapa? Min 2, maka arah anak ke kiri. Menuju min 2. Kemudian dikurang 1, maka arah anak akan berbalik ke kanan dan anak akan mundur sebanyak 1 langkah. Jadi, min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Kemudian kita ke contoh soal perkalian dan pembagian. Namun sebelum itu perhatikan syarat ini. Bilangan pertama, jika positif maka maju, jika negatif maka mundur. Bilangan kedua, jika positif arah menuju ke kanan, dan jika negatif arah ke kiri. 3 dikali min 2 sama dengan berapa? 3 merupakan bilangan positif, maka kelinci akan maju. Namun bilangan kedua negatif, maka arah kelinci ke kiri. Kemudian kelinci akan melompat sebanyak 3 kali, dan dalam satu lompatan kelinci melewati 2 bilangan. Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi, 3 dikali min 2 sama dengan min 6. Kita ke contoh lainnya. Min 2 dikali 3 sama dengan berapa? Min 2, maka kelinci akan mundur. Dan bilangan kedua bernilai positif, maka arah kelinci ke kanan. Jadi, kelinci akan melompat sebanyak 2 kali, dan dalam satu lompatan, kelinci melewati 3 bilangan. 1, 2, min 6. Jadi, min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Kita ke contoh lainnya. Min 3 dikali min 3 sama dengan berapa? Min 3, maka kelinci akan mundur. Dikali min 3, bilangan kedua negatif, maka arah kelinci ke kiri. Dan kelinci akan mundur ya. Jadi, kelinci akan melompat mundur sebanyak 3 kali, dan dalam satu lompatan, kelinci melewati 3 bilangan. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi, min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Mari kita ke contoh soal pembagian. Namun, sebelum ke contoh soal pembagian, perhatikan syarat berikut ini. Bilangan kedua, jika positif, mengarah ke kanan, dan jika negatif, mengarah ke kiri. Dan untuk mencari hasilnya, jika maju, maka hasil positif, dan jika mundur, maka hasil negatif. Baik, kita ke contoh. 9 dibagi 3 sama dengan berapa? 9 dibagi 3. 3 merupakan positif, maka arah kelinci ke kanan. Kelinci akan melompat sampai ia berada di bilangan 9. Dan sekali lompatan kelinci melewati 3 bilangan. Mari kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kita ke contoh lainnya.
4 dibagi min 2 sama dengan berapa? 4. Kita menuju ke angka 4. Namun di sini, bilangan kedua merupakan negatif, maka kelinci mengarah ke kiri. Berarti kelinci melompat mundur hingga sampai di bilangan 4, dan dalam satu kali lompatan, kelinci melewati 2 bilangan. Mari kita hitung bersama ya. 1, 2. Nah, kelinci sudah sampai di bilangan 4. Berarti kelinci melompat sebanyak 2 kali. Maka 4 dibagi min 2 sama dengan min 2. Mengapa hasilnya min? Nah, kita balik ingat syaratnya tadi. Jika mundur, maka hasil negatif. Berarti jawabannya negatif 2. Ini ada catatan untuk adik-adik ya. Perkalian. Positif dikali positif, maka hasilnya positif. Negatif dikali positif, maka hasilnya negatif. Positif dikali negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Pada pembagian, positif dibagi positif, maka hasilnya positif. Negatif dibagi positif, maka hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif dibagi negatif, maka hasilnya positif. Dicatat ya. Contoh soal latihan. Adik-adik dapat mengerjakannya ya. Dan jangan lupa menggunakan garis bilangan juga. Adik-adik bisa mencobanya di kertas. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton.